Dulu dihina numpang hidup dan tak guna, ku hadiahi uang 50 juta di pernikahan mantan suami. Namaku Heni. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Depok, Jawa Barat. Rumahku tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk seorang diriku dan suamiku, Regi. Kami menikah 3 tahun lalu, dan meski pernikahan kami tidak selalu mulus, aku selalu mencoba mengingat masa-masa indah kami dulu, saat segalanya masih terasa begitu manis. Aku lahir dan besar di Jakarta, anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahku bekerja sebagai supir taksi, sedangkan ibuku adalah penjual nasi uduk keliling. Kehidupan kami biasa saja, bahkan cenderung sulit, tapi aku selalu termotivasi untuk berusaha lebih keras. Di sekolah, aku bukan gadis populer. Aku lebih suka membaca buku atau belajar daripada ikut gosip di kantin seperti teman-teman lainnya. Itulah mungkin alasan kenapa banyak orang menyebutku cengeng atau kuper. Tapi ada satu hal yang membuatku bangga. Nilai akademisku selalu bagus. Bahkan ketika aku harus pulang malam karena membantu ibuku jualan, aku tetap bisa menjaga prestasiku di sekolah. SMA adalah masa ketika aku pertama kali bertemu Regi. Dia sangat berbeda dariku, populer, percaya diri, dan punya banyak teman. Regi adalah siswa berprestasi di kelas kami, tapi dia juga aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler, termasuk basket dan debat. Awalnya, aku tidak pernah berbicara dengannya. Bagaimana mungkin? Dia terlalu jauh dari dunia yang kuhuni. Namun, nasib mempertemukan kami lewat program belajar kelompok yang diadakan sekolah. Regi dipilih sebagai pemimpin kelompok kami, dan aku menjadi salah satu anggotanya. "Pakai logikamu, Heni," katanya suatu sore saat kami belajar matematika di perpustakaan. Aku hanya diam, meremas-remas sudut bukuku sambil menatap soal yang rasanya mustahil ku selesaikan. "Kamu pintar, cuma kurang percaya diri," tambahnya lagi dengan nada yang lebih lembut. Aku ingat bagaimana pipiku memanas mendengar pujian itu. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang istimewa bagi Regi. Dia sering memberikan semangat kepada semua anggota kelompok. Tapi bagiku, kata-kata itu meninggalkan kesan mendalam. Sejak itu, aku mulai lebih sering berbicara dengannya, meski tetap ragu-ragu. Kadang-kadang, setelah belajar kelompok selesai, kami melanjutkan obrolan tentang cita-cita masing-masing. Regi bercerita bahwa dia ingin menjadi arsitek, sementara aku hanya menggeleng pelan, belum yakin apa yang ingin kulakukan di masa depan. Setelah lulus SMA, kami kehilangan kontak. Regi melanjutkan pendidikannya di universitas ternama, sementara aku masuk ke perguruan tinggi swasta dengan beasiswa seadanya. Hidup kami berjalan di jalur yang berbeda, dan aku hampir melupakannya sepenuhnya. Sampai 10 tahun kemudian, ketika reuni sekolah mengubah segalanya. Reuni diadakan di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Aku datang sendirian, tanpa pacar atau pasangan. Saat itu, hubungan asmaraku dengan beberapa pria tidak pernah bertahan lama. Bukan karena aku tidak tertarik pada mereka, tapi karena aku merasa belum siap untuk komitmen. Begitu sampai di lokasi, aku langsung melihat Regi di tengah kerumunan. Dia tampak berbeda, lebih dewasa, lebih gagah, tapi tetap dengan senyum hangat yang sama. "Heni?" panggilnya ketika kami saling berpapasan. "Kamu benar-benar berubah, lebih cantik." Aku tersenyum malu. "Regi, kamu juga. Masih sama seperti dulu ya?" Obrolan kami mengalir begitu saja, seolah waktu 10 tahun tidak pernah berlalu. Malam itu, kami berbagi cerita tentang karier dan impian kami. Regi sudah menjadi arsitek sukses, sedangkan aku bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai staf administrasi. Meski pekerjaanku tidak seprestisius profesinya, Regi mendengarkan setiap kata yang kukatakan dengan penuh minat. Ada kilatan di matanya yang membuatku merasa istimewa, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beberapa minggu setelah reuni, kami mulai sering bertemu. Awalnya hanya makan malam atau ngopi bareng, tapi lambat laun, hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Regi mengajakku jalan-jalan ke tempat-tempat indah di Jakarta, mengenalkanku pada teman-temannya, dan bahkan sering mengantar jemputku ke kantor. Ketika dia akhirnya melamar aku setahun kemudian,
Aku tidak bisa menahan air mata bahagia. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pernikahan kami dimulai dengan begitu indah. Setelah resepsi sederhana di rumah orang tuaku, Regi dan aku memutuskan untuk tinggal di Depok, kota yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja kami masing-masing. Kami menyewa sebuah rumah kecil namun nyaman, lengkap dengan halaman belakang yang sering kugunakan untuk menanam bunga atau sekadar duduk santai di sore hari. Bagiku, itu adalah surga kecil. Regi masih menjadi pria yang sama, seperti saat kami mulai dekat lagi 10 tahun setelah SMA. Dia perhatian, romantis, dan selalu ada ketika aku membutuhkan dukungan. Di pagi hari, dia akan memastikan aku sudah siap sebelum berangkat kerja. Kadang-kadang, jika dia tidak terlalu sibuk dengan proyeknya, dia bahkan mengantarku ke kantor menggunakan mobilnya. "Hati-hati ya, Hen," katanya sambil tersenyum lembut. Seolah mengingatkanku bahwa dunia luar bisa saja keras, tapi aku punya dia untuk melindungiku. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta di Jakarta Selatan. Meski pekerjaanku tidak seprestisius karier Regi sebagai arsitek, dia selalu mendukungku. "Kamu hebat, Hen. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan," katanya suatu malam saat aku mengeluh tentang betapa monotonnya rutinitasku. Kata-kata itu membuatku merasa lebih berharga, meskipun kadang aku sendiri ragu apakah aku benar-benar cukup baik untuknya. Di awal pernikahan, segalanya terasa sempurna. Regi sering pulang lebih awal hanya untuk membantuku memasak makan malam. Kadang-kadang, dia tiba-tiba muncul di ruang tamu dengan buket bunga atau coklat kesukaanku. "Untukmu," katanya dengan senyum nakal. Aku tertawa, merasa seperti gadis remaja yang sedang jatuh cinta. Bahkan ketika aku harus lembur di kantor, dia selalu menelepon untuk memastikan aku baik-baik saja. "Jangan terlalu capek, ya," katanya lembut. "Aku tunggu di rumah." Namun, ada satu hal yang mulai kusadari seiring berjalannya waktu. Terkadang, aku merasa bahwa Regi terlalu protektif. Misalnya, dia tidak suka jika aku pulang terlalu larut malam, bahkan jika itu karena pekerjaan. "Kenapa kamu harus tetap di kantor sampai jam segini?" tanyanya suatu malam ketika aku baru tiba di rumah pukul 9. "Bukannya ini sudah cukup? Kamu bisa minta izin pulang lebih awal." Aku mencoba menjelaskan bahwa pekerjaanku memang seperti itu, terutama ketika ada proyek besar yang harus diselesaikan. Tapi dia tampak tidak puas. "Apa kamu benar-benar perlu melakukan semua itu? Bukannya lebih baik fokus pada rumah tangga kita?" Saat itu, aku hanya mengangguk pelan, mencoba tidak memperpanjang diskusi. Aku tahu dia hanya khawatir, tapi kata-katanya mulai meninggalkan bekas di hatiku. Apakah dia merasa aku kurang berkontribusi pada rumah tangga? Apakah dia menganggap pekerjaanku tidak penting? Namun, aku memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagiku, Regi tetaplah suamiku yang penyayang dan perhatian. Dia selalu ada ketika aku butuh seseorang untuk mendengarkan ceritaku tentang bos yang rewel atau rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama. Dia juga sering memberiku nasihat tentang bagaimana cara menghadapi situasi sulit di kantor. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Hen," katanya suatu sore ketika aku pulang dalam keadaan lesu. "Kamu sudah melakukan yang terbaik." Meski begitu, ada kalanya aku merasa bahwa hidupku tidak seimbang. Di rumah, aku berusaha menjadi istri yang baik, memasak, membersihkan rumah, dan merawat halaman kecil kami. Di kantor, aku berusaha menjadi karyawan yang bertanggung jawab, meski pekerjaanku seringkali membuatku lelah secara fisik dan mental. Kadang-kadang, aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali, mencoba menyeimbangkan dua dunia yang sangat berbeda. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang membuatku bertahan. Cintaku pada Regi. Aku yakin bahwa kami bisa melewati segala rintangan bersama-sama. Lagi pula, dia selalu ada untukku, kan? Dia selalu mendukungku, meski kadang caranya terasa sedikit berlebihan. Aku pikir, itulah cinta. Salah satu bentuknya yang mungkin tidak selalu sempurna, tapi tetap tulus. Namun, aku tidak tahu bahwa badai besar akan segera datang, menguji hubungan kami hingga ke titik paling rapuh. Awalnya, aku tidak menyadari tanda-tandanya,
Segalanya masih terasa manis, meski sesekali ada percakapan yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku hanya berpikir bahwa itu adalah bagian dari dinamika pernikahan, proses saling memahami dan menyesuaikan diri. Satu hal yang pasti, aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan yang begitu indah ini akan berubah drastis dalam waktu singkat. Saat itu, aku masih percaya bahwa kami akan selalu bersama apapun yang terjadi. Semua berubah begitu cepat. Aku tidak pernah menyangka bahwa kehidupan yang kujalani bersama Regi bisa runtuh hanya dalam hitungan bulan. Semuanya dimulai ketika perusahaan tempat aku bekerja mengumumkan pemutusan hubungan kerja, PHK, massal. Kondisi ekonomi sedang tidak stabil, dan perusahaan kami mengalami penurunan drastis dalam pendapatan. Aku termasuk salah satu dari puluhan karyawan yang harus meninggalkan pekerjaan. Awalnya, aku mencoba untuk tetap tegar. Aku pasti bisa mendapatkan pekerjaan baru, kataku pada diriku sendiri sambil menyeka air mata di sudut mata. Namun, dalam hati, aku merasa cemas. Bagaimana mungkin aku bisa langsung mendapatkan pekerjaan baru? Persaingan di dunia kerja sangat ketat, apalagi dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seadanya seperti milikku. Regi tampak tenang saat aku memberitahunya tentang PHK itu. Jangan khawatir, Hen. Kamu bisa istirahat dulu di rumah. Aku masih bisa menanggung segalanya, katanya dengan nada meyakinkan. Awalnya, aku merasa lega mendengarnya. Setidaknya, aku tidak perlu terburu-buru mencari pekerjaan baru. Aku bisa fokus pada hal lain, seperti merapikan rumah atau memperbaiki taman kecil di halaman belakang. Namun, semakin lama aku tidak bekerja, semakin jelas perubahan sikap Regi. Pada awalnya, dia masih terlihat perhatian, tapi lambat laun, komentarnya mulai menusuk. Suatu malam, ketika aku sedang membaca buku di ruang tamu, dia tiba-tiba berkata, "Kamu sudah cari pekerjaan belum?" Aku menoleh, agak terkejut dengan nada suaranya. "Belum, aku masih mencari informasi. Kenapa?" "Bukan apa-apa," katanya sambil melipat koran yang sedang dibacanya. "Cuma, kamu sudah beberapa bulan nganggur, Hen. Apa rencanamu ke depan?" Pertanyaannya membuat dadaku sesak. Aku tahu dia tidak bermaksud buruk, tapi kata-katanya terdengar seperti tuduhan. "Aku sedang mencoba, Reg. Tapi kamu tahu sendiri, pekerjaan tidak mudah didapat." Dia menghela napas panjang, seolah bosan dengan jawabanku. "Ya, aku tahu. Hanya saja, kadang-kadang aku merasa kamu kurang berusaha. Kamu cuma diam di rumah, masak, bersih-bersih. Itu bukan kontribusi yang nyata, Hen." Perkataannya seperti pukulan telak di dadaku. Aku menunduk, mencoba menahan air, mata yang mulai menggenang. "Jadi, menurutmu aku ini tidak berguna?" Tanyaku pelan, suaraku bergetar. "Aku tidak bilang begitu," katanya cepat, tapi nadanya tetap dingin. "Hanya saja, aku berharap kamu bisa lebih mandiri. Aku tidak selamanya bisa menanggung segalanya." Aku tidak menjawab. Malam itu, aku tidur dengan perasaan hancur. Kata-kata Regi terus terngiang di kepalaku. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Apakah dia benar tentangku? Aku mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu dalam, tapi sulit. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa seperti ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Beberapa minggu kemudian, situasi semakin memburuk. Regi mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Ketika aku bertanya tentang proyek apa yang sedang dikerjakannya, dia hanya menjawab singkat, "Kerjaan biasa, Hen. Jangan banyak tanya." Aku mencoba untuk tidak curiga, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Sikapnya berubah drastis. Dia jarang tersenyum, lagi, bahkan jarang menyapaku ketika pulang ke rumah. Ponselnya selalu ia pegang erat, seolah takut aku akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Aku mulai merasa cemas, tapi juga ragu untuk mengonfrontasinya. Aku takut mendengar jawaban yang akan meruntuhkan semua harapanku. Suatu malam, ketika Regi sedang mandi, aku tidak sengaja melihat layar ponselnya yang menyala di atas meja. Ada notifikasi chat dari seseorang bernama Clara. Aku tidak sengaja membacanya, karena isi pesannya terpampang jelas di layar. "Aku kangen kamu, Reg. Sampai kapan kita harus begini?" Dadaku seperti ditusuk pisau.
Aku mundur beberapa langkah, berusaha menenangkan diri. Apa maksud pesan itu? Siapa Clara? Aku mencoba untuk tidak berpikir buruk, tapi rasa curiga mulai menggerogoti pikiranku. Aku ingin bertanya langsung pada Regi, tapi aku takut. Takut mendengar kebenaran yang mungkin akan menghancurkanku. Saat Regi keluar dari kamar mandi, aku pura-pura sibuk dengan handphoneku. Dia tidak menyadari apapun, dan itu membuatku semakin merasa kesepian. Apakah dia benar-benar berselingkuh, atau aku hanya terlalu banyak berpikir? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, di pernikahanku sendiri. Segala sesuatu yang dulunya manis dan penuh cinta kini terasa kosong dan dingin. Aku tahu, sesuatu harus berubah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Jika Regi benar-benar berselingkuh, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus menemukan jawabannya, meskipun itu akan menyakitkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, kata-kata Regi dan pesan dari Clara terus berputar dalam pikiranku. Aku kangen kamu, Reg. Sampai kapan kita harus begini? Kalimat itu seperti racun yang merasuk ke dalam otakku, membuatku sulit bernapas. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi hatiku penuh dengan kemarahan, kecewa, dan rasa malu. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menghadapi Regi. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Ketika dia duduk di meja makan, menikmati sarapannya tanpa menyadari ketegangan yang ada di udara, aku langsung bertanya padanya. Siapa Clara? Regi tersedak tehnya. Dia menatapku dengan mata melebar, seolah tidak percaya aku menanyakan hal itu. Kenapa kamu tiba-tiba nanya soal itu? Katanya dengan nada defensif. Aku melihat chatnya di ponselmu semalam. Jawabku dingin. Jadi, siapa dia? Dia menunduk, menghindari tatapanku. Selama beberapa detik, dia hanya diam, seperti sedang mencari alasan atau cara untuk menjelaskan. Clara itu teman kerja, katanya, akhirnya. Kami cuma ngobrol biasa. Ngobrol biasa? Ulangku dengan suara yang mulai meninggi. Kalau cuma ngobrol biasa, kenapa dia bilang aku kangen kamu? Kenapa ada kata-kata seperti itu? Regi tampak bingung, mencoba mencari cara untuk membela dirinya. Henny, jangan salah paham. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Itu cuman apa? Potongku, suaraku penuh amarah. Cuma selingkuh begitu. Kali ini, dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk, memainkan sendok di tangannya. Diamnya adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada apapun. Aku merasa seperti ada lubang besar yang tiba-tiba terbuka di dadaku, menelan semua harapan dan cintaku pada pria yang dulu kupercayai sepenuh hati. Berapa lama? Tanyaku pelan, suaraku bergetar. Sejak kapan kamu melakukan ini? Dia masih diam. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengatakannya secara langsung. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia berkata, "Beberapa bulan, sejak kamu nggak kerja lagi." Pernyataannya seperti pukulan telak yang membuatku hampir jatuh. Jadi, selama aku berusaha keras mencari pekerjaan baru, selama aku merasa tidak berguna karena tidak bisa bekerja, dia malah berselingkuh dengan wanita lain. Wanita yang bahkan tidak pernah ku kenal. Aku berdiri, tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir deras di pipiku. Aku nggak nyangka kamu bisa sejahat ini, Regi. Kataku sambil menatapnya dengan kebencian. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Aku sudah berusaha keras meskipun kamu selalu merendahkanku. Tapi ternyata, kamu nggak pernah benar-benar peduli. Henny, dia mencoba menjelaskan, tapi aku tidak ingin mendengarnya lagi. Cukup, bentakku. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Aku akan pergi dari rumah ini. Aku nggak bisa tinggal bersama orang yang nggak punya harga diri kayak kamu. Tanpa menunggu jawaban, aku langsung masuk ke kamar dan mulai mengemas barang-barangku. Aku tidak membawa banyak, hanya pakaian, beberapa buku,
dan foto-foto lama. Semua barang lainnya, kulupakan begitu saja. Aku tidak peduli. Yang penting, aku harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Saat aku keluar dari kamar dengan 2 tas di tangan, Regi masih berdiri di ruang tamu. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Henny, tolong jangan pergi," katanya dengan suara lemah. "Kita bisa bicarakan ini." "Tidak ada yang perlu dibicarakan," jawabku dingin. "Aku sudah cukup tersakiti olehmu. Mulai sekarang, aku akan hidup sendiri. Tanpamu. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Di luar, udara pagi terasa dingin dan menyengat, tapi aku tidak peduli. Aku naik angkot menuju stasiun kereta, lalu berangkat ke rumah orang tuaku di Jakarta. Aku tahu bahwa mereka pasti akan kaget melihat kedatanganku yang mendadak, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku butuh tempat untuk berlindung. Setidaknya, sampai aku bisa menemukan cara untuk bangkit dari semua ini. Selama perjalanan, aku tidak bisa berhenti menangis. Bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena rasa malu yang mendalam. Bagaimana mungkin aku bisa begitu bodoh? Bagaimana mungkin aku tidak menyadari bahwa pria yang kucintai sedang mengkhianatiku? Aku merasa seperti pecundang, seperti wanita yang gagal menjaga rumah tangganya. Namun, di tengah semua kesedihan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam diriku, kemarahan. Kemarahan yang tidak hanya ditujukan pada Regi, tapi juga pada diriku sendiri. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku harus bangkit, harus membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Bahwa aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk menjadi bahagia. Saat aku tiba di rumah orang tuaku, ibuku langsung memelukku erat. "Ada apa, Henny? Kenapa kamu pulang?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menangis di pelukan ibuku, membiarkan semua rasa sakit dan kekecewaan keluar. Ayahku hanya diam, menatapku dengan ekspresi campur aduk antara marah dan prihatin. Mereka tidak bertanya lebih lanjut malam itu, tapi aku tahu bahwa besok pagi aku harus memberikan penjelasan. Setelah mandi dan berbaring di kasur kecil di kamar lamaku, aku mencoba untuk merenung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Hidupku hancur. Pernikahanku gagal. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan tidak punya rencana. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali kepada Regi. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpanya. Meskipun itu berarti aku harus memulai semuanya dari nol. Hari-hari pertama di rumah orang tuaku adalah masa-masa yang paling sulit dalam hidupku. Aku merasa seperti anak kecil yang kembali ke rumah setelah gagal di dunia luar. Setiap kali aku melihat tatapan ibu dan ayah, aku bisa merasakan campuran kasih sayang dan kekecewaan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyalahkanku secara langsung, tapi aku tahu mereka bertanya-tanya apa yang salah dengan pernikahanku. Hanya saja, mereka terlalu baik untuk mengatakannya. "Apa kamu sudah cerai sama Regi?" tanya ayah suatu malam ketika kami duduk di ruang tamu. Suaranya tenang, tapi ada nada serius yang membuatku tegang. Aku menggeleng pelan. "Belum. Tapi, aku nggak mau balik lagi padanya." Ayah menghela napas panjang. "Kalau memang sudah nggak ada jalan keluar, lebih baik selesaikan semuanya dengan baik-baik. Jangan biarkan masalah ini menggantung terus." Ibuku, yang sedang menyulam di sudut ruangan, menimpali dengan lembut. "Yang penting, kamu harus punya rencana ke depannya, Henny. Kamu nggak bisa terus-terusan tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa." Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku masih merasa bingung. Rencana? Apa yang bisa kulakukan? Aku bahkan tidak punya pekerjaan atau tabungan. Tapi kata-kata mereka benar. Aku tidak bisa terus bergantung pada orang tua. Aku harus mencari cara untuk bangkit. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari ide usaha kecil-kecilan. Aku ingat bahwa ketika masih SMA, aku sering membantu ibu menjual nasi uduk di pagi hari. Meski itu hanya pekerjaan sampingan, aku belajar banyak tentang bagaimana berjualan dan melayani pelanggan. Aku juga ingat bahwa ibu selalu berkata, "Jika kamu punya sesuatu yang bisa dijual, pasti ada orang yang mau beli." Kata-kata itu terngiang di kepalaku, memberi sedikit harapan.
Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, aku memutuskan untuk mencoba membuka usaha makanan. Ayam goreng crispy menjadi pilihan utamaku karena harganya relatif murah untuk dibuat, tapi cukup populer di kalangan masyarakat. Aku mulai bereksperimen dengan resep-resep yang kubaca di internet, mencoba membuat ayam goreng yang enak, tapi tidak terlalu mahal untuk diproduksi. Awalnya, hasilnya tidak begitu memuaskan. Bumbunya kurang pas, tekstur tepungnya kadang terlalu keras atau terlalu lembek. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus mencoba sampai akhirnya mendapatkan rasa yang pas. Kriuk di luar, juicy di dalam, dengan bumbu rempah yang kaya rasa. Ketika ibu mencicipinya, dia tersenyum puas. "Ini enak, Henny. Kamu bisa jualan ini," katanya. Dengan dorongan dari ibu, aku memberanikan diri untuk mulai menjual ayam goreng itu. Awalnya, aku hanya menjualnya kepada tetangga-tetangga dekat. Aku membungkus ayam goreng itu dalam kotak plastik kecil dan memberi harga 10.000 per porsi. Untuk promosi, aku meminta ibu untuk menyebarkannya kepada teman-temannya. Ternyata, responsnya cukup baik. Dalam beberapa hari, pesanan mulai berdatangan. Namun, tantangan baru muncul. Lokasi rumah orang tuaku bukan di pusat keramaian, sehingga sulit untuk menarik pelanggan baru. Aku sadar bahwa aku butuh strategi lain jika ingin usaha ini berkembang. Salah satu teman SMA-ku, Putri, memberiku saran untuk memanfaatkan media sosial. "Kenapa nggak coba bikin akun Instagram buat promosi? Sekarang banyak orang cari makanan enak lewat medsos," katanya saat kami bertemu di warung kopi. Aku langsung tertarik dengan idenya. Malam itu juga, aku membuat akun Instagram bernama Henny Chicken Crispy. Aku memposting foto-foto ayam goreng, buatanku dengan caption yang menarik, seperti kriuknya bikin nagih atau rasa restoran harga kaki 5. Aku juga menambahkan informasi kontak agar calon pelanggan bisa memesan langsung. Awalnya, responsnya cukup lambat. Tapi setelah aku meminta beberapa teman untuk mempromosikan akunku di grup WhatsApp mereka, pesanan mulai meningkat. Ada ibu-ibu, kompleks perumahan, anak-anak kos, bahkan karyawan kantor yang memesan ayam gorengku untuk makan siang. Aku bekerja keras untuk memenuhi semua pesanan, kadang sampai larut malam demi memastikan semuanya sempurna. Meski melelahkan, ada satu hal yang membuatku bahagia. Aku merasa berguna lagi. Setiap kali aku melihat wajah senang pelanggan yang puas dengan masakanku, aku merasa seperti telah menemukan kembali arti hidupku. Aku bukan lagi wanita yang numpang hidup seperti yang pernah dikatakan Regi. Aku adalah seseorang yang bisa mandiri dan memberikan kontribusi nyata. Tapi tentu saja, jalan menuju kesuksesan tidak mudah. Ada hari-hari ketika bahan baku naik harga, atau ketika pelanggan komplain karena pesanan mereka terlambat. Ada juga momen ketika aku merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, setiap kali aku merasa putus asa, aku selalu ingat kata-kata ibu. Kalau kamu sudah berusaha, pasti ada jalan. Seiring waktu, usahaku mulai berkembang. Dari awalnya hanya menjual puluhan porsi sehari, aku bisa meningkatkan penjualan menjadi ratusan porsi. Aku bahkan mulai merekrut 2 orang tetangga untuk membantu di dapur. Mereka membantu memotong ayam, menggoreng, dan membungkus pesanan. Aku juga menyewa gerobak kecil untuk berjualan di depan gang, sehingga pelanggan bisa datang langsung. Melihat usahaku yang semakin besar, ibu dan ayah sangat bangga. "Kamu hebat, Henny," kata ibu suatu sore sambil melihatku sibuk di dapur. "Mama, nggak pernah ragu kalau kamu bisa berhasil." Aku tersenyum, meski dalam hati aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus kupelajari dan kuperbaiki. Tapi yang pasti, aku sudah tidak lagi merasa takut atau ragu. Aku tahu bahwa aku bisa menjalani hidup ini tanpa bergantung pada siapapun, bahkan tanpa Regi. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Dendam. Aku belum sepenuhnya melupakan rasa sakit yang disebabkan oleh pengkhianatan Regi. Kadang-kadang, aku masih membayangkan bagaimana rasanya jika aku bisa membalas semua perlakuannya padaku. Tapi aku tahu bahwa balas dendam bukan solusi. Yang bisa kulakukan sekarang adalah fokus pada diriku sendiri dan membuktikan bahwa aku bisa lebih baik daripada dia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti,
Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang dulu. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan aku akan terus melangkah maju, apapun yang terjadi. Setahun berlalu sejak aku memulai usaha ayam goreng crispy. Setiap hari adalah perjuangan, tapi juga penuh kebahagiaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa usahaku yang dimulai dari dapur kecil di rumah orang tuaku bisa berkembang begitu pesat. Dari hanya melayani tetangga-tetangga dekat, kini aku memiliki pelanggan setia dari berbagai penjuru Depok hingga Jakarta Selatan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memesan ratusan kotak ayam untuk acara kantor mereka. Usahaku semakin besar ketika aku mulai menyewa tempat kecil di pinggir jalan utama. Lokasi itu strategis, mudah dijangkau oleh pelanggan, dan cukup luas untuk menampung lebih banyak orang. Aku juga menambah menu baru seperti nasi goreng ayam crispy, mie instan dengan topping ayam goreng, dan paket hemat untuk anak kos. Semua ide itu datang dari masukan pelanggan yang sering memberi saran lewat media sosial. Aku belajar bahwa mendengarkan pelanggan adalah salah satu kunci kesuksesan. Omzetku terus meningkat, dan akhirnya aku berhasil mengumpulkan tabungan yang cukup besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aman secara finansial. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Tidak pada Regi, tidak pada orang tua, dan tidak pada siapapun selain diriku sendiri. Rasanya luar biasa. Seperti menemukan sayap-sayap baru yang membuatku bisa terbang bebas. Namun, ada satu hal yang masih belum kulakukan, balas dendam. Bukan dalam arti negatif, tapi lebih kepada membuktikan bahwa aku sudah jauh lebih baik tanpa Regi. Aku ingin dia melihat apa yang telah kucapai, meski awalnya aku dianggap sebagai wanita numpang hidup yang tidak berguna. Suatu sore, saat aku sedang mengecek pembukuan bulanan di kantor kecil toko, ibuku menelepon. "Henny, kamu dapat undangan pernikahan Regi," katanya dengan nada hati-hati. Jantungku langsung berdegup kencang. "Apa?" tanyaku, suaraku bergetar. Dia benar-benar akan menikahi Clara?" "Iya," jawab ibu pelan. "Undangannya sampai tadi pagi. Kamu mau datang enggak?" Aku terdiam selama beberapa detik. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai emosi, kemarahan, kecewa, dan juga rasa ingin tahu. Bagaimana rasanya jika aku harus melihat wajah Regi lagi? Apakah dia akan tersenyum bahagia bersama wanita lain yang pernah merebutnya dariku? Tapi kemudian, sebuah ide muncul di benakku. Aku tidak akan datang ke pernikahannya sebagai korban atau mantan istri yang terluka. Aku akan datang sebagai wanita mandiri yang telah berhasil bangkit dari kehancuran. Aku ingin membuktikan padanya, dan juga pada diriku sendiri, that I'm better off without him. Keesokan harinya, aku pergi ke dealer mobil mewah di Jakarta. Sudah lama aku bermimpi memiliki mobil, tapi bukan sekadar alat transportasi. Aku ingin sesuatu yang mencerminkan perubahan hidupku, sesuatu yang akan membuat semua orang, termasuk Regi, melihat betapa jauh aku telah berubah. Aku memilih Mercedes-Benz CLA 200, mobil elegan dengan desain modern yang sangat cocok untuk wanita karier sepertiku. Saat aku duduk di dalam mobil itu untuk pertama kalinya, aku merasa seperti menjadi versi diriku yang baru, percaya diri, kuat, dan tak tergoyahkan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mempersiapkan diri untuk acara pernikahan Regi. Aku membeli gaun merah panjang yang anggun, sepatu hak tinggi, dan aksesori minimalis yang membuat penampilanku semakin sempurna. Aku juga membawa amplop tebal berisi uang 50 juta, hasil kerja keras dari usahaku selama setahun terakhir. Ini bukan tentang sombong atau pamer, tapi tentang menunjukkan bahwa aku sudah mandiri dan tidak pernah numpang hidup seperti tuduhan Regi dulu. Pada hari pernikahan, aku mengendarai mobil baruku ke lokasi acara di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat. Ketika aku turun dari mobil, beberapa tamu yang berdiri di depan pintu masuk langsung menatapku dengan mata terbelalak. Mereka mungkin tidak mengenalku, tapi penampilanku pasti membuat mereka bertanya-tanya siapa aku. Aku tersenyum tipis, berusaha tetap tenang meski hatiku dipenuhi oleh campuran emosi. Saat aku masuk ke ruangan resepsi, suasana langsung berubah. Musik yang tadinya riang tiba-tiba terasa lebih sunyi, seolah semua orang memperhatikan kedatanganku. Regi dan Clara berdiri di panggung,
masih mengenakan pakaian pengantin mereka. Begitu Regi melihatku, matanya melebar seperti tidak percaya. Dia tampak kaget, mungkin karena tidak menyangka aku akan datang. Tapi aku tidak peduli. Aku melangkah dengan tegak menuju panggung, tatapanku lurus ke arahnya. "Henny," katanya pelan saat aku berdiri di depannya. Suaranya terdengar gugup seperti orang yang ketakutan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan amplop tebal dari tas tangan dan melemparkannya tepat ke wajahnya. Ruangan menjadi hening total. Semua tamu terkejut, termasuk Clara yang tampak bingung. Di tengah keheningan itu, aku berkata dengan suara lantang, "Ini bukti bahwa aku tidak pernah numpang hidup padamu, Regi. Aku punya harga diriku sendiri." Regi diam, tidak bisa berkata apa-apa. Matanya penuh dengan rasa bersalah, tapi aku tidak peduli. Aku membalikkan badan, melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Beberapa tamu memberikan tepuk tangan kecil, tapi aku tidak memedulikannya. Aku hanya merasa lega. Lega karena akhirnya aku bisa menutup babak buruk dalam hidupku dan membuka lembaran baru yang penuh harapan. Di mobil, aku duduk sejenak, memandangi spion dengan senyum puas. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa sejauh ini. Dulu, aku hanya wanita biasa yang merasa tidak berguna. Sekarang, aku adalah wanita mandiri yang telah membuktikan bahwa aku bisa lebih dari cukup. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Setelah kejadian di pernikahan Regi, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku tidak lagi merasa marah atau dendam padanya. Sebaliknya, aku merasa lega. Lega karena akhirnya aku bisa menutup babak buruk dalam hidupku dan membuka lembaran baru yang penuh harapan. Namun, meski begitu, ada bagian dari diriku yang masih sulit melupakan kenangan-kenangan lama. Bagaimana mungkin aku bisa benar-benar melupakan seseorang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku? Beberapa minggu setelah acara itu, aku mulai kembali fokus pada usahaku. Tokoku semakin ramai, dan aku bahkan harus menyewa tempat lebih besar untuk menampung pelanggan yang datang setiap hari. Aku juga merekrut beberapa karyawan tambahan, termasuk seorang chef muda bernama Raka, yang sangat berbakat dalam memasak. Dia bukan hanya pekerja keras, tapi juga orang yang selalu memberikan ide-ide segar untuk meningkatkan kualitas masakan kami. Raka adalah pria yang cukup tampan dengan senyum hangat yang sering membuat pelanggan wanita tersenyum malu-malu. Aku sendiri awalnya tidak terlalu memperhatikannya, karena fokus utamaku adalah menjaga agar usaha ini tetap berkembang. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Dia selalu mendengarkanku dengan penuh perhatian, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan sejak pernikahanku dengan Regi. Suatu sore, saat kami sedang membersihkan dapur setelah jam operasional toko selesai, Raka tiba-tiba bertanya, "Kak Henny, apa kakak sudah move on dari masa lalu?" Pertanyaannya mengejutkanku. Aku menoleh, menatap matanya yang jujur dan penuh empati. "Kenapa kamu tanya itu?" Balasku pelan. "Aku cuma pengen tahu," katanya sambil tersenyum lembut. "Kakak kelihatan sudah kuat, tapi kadang-kadang ada rasa sedih yang masih terlihat di mata kakak." Aku tertegun. Selama ini, aku pikir aku sudah berhasil menyembunyikan semua luka lama itu. Ternyata, ada orang-orang di sekitarku yang bisa melihat lebih dalam. Aku nggak tahu, jawabku jujur. Aku sudah mencoba untuk melupakan semuanya, tapi kadang-kadang, kenangan itu masih datang tanpa permisi. Raka mengangguk, seolah memahami apa yang kurasakan. "Kalau boleh kasih saran, Kak, mungkin kakak butuh waktu lebih banyak untuk benar-benar melupakan. Tapi yang penting, kakak udah bisa bangkit. Itu udah luar biasa." Kata-katanya membuatku tersenyum. "Terima kasih, Raka. Kamu benar. Mungkin aku memang butuh waktu lebih lama." Namun, meski aku mencoba untuk melupakan, ada hal-hal kecil yang terus mengingatkanku pada Regi. Misalnya, ketika aku melihat pasangan suami istri di jalan yang sedang berjalan bersama dengan tangan saling menggenggam. Atau ketika aku melihat iklan arsitektur di televisi yang mengingatkanku pada pekerjaan Regi. Setiap kali itu terjadi, aku selalu mencoba untuk mengalihkan pikiranku, tapi tidak selalu mudah. Suatu hari, ibuku menelepon.
Henny, kamu sudah dapat kabar soal Regi? Tanyanya dengan nada hati-hati. Enggak. Kenapa, Bu? Tanyaku balik. Agak curiga. Katanya dia sama Clara lagi ada masalah, kata ibu pelan. Clara minta cerai. Aku terkejut mendengarnya. Kenapa? Ada apa? Ibu nggak tahu persis. Cuma dengar dari tetangga yang ngobrol sama temannya. Katanya, Clara merasa Regi nggak punya tanggung jawab sama rumah tangga mereka. Terus, dia juga marah karena Regi masih ingetin kamu. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya? Apakah Regi masih memikirkanku? Tapi aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan kembali ke kehidupan lama itu. Lagi pula, aku sudah memiliki hidup yang jauh lebih baik sekarang. Namun, beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Ketika aku membukanya, ternyata itu dari Regi. Henny, aku minta maaf atas semua yang sudah aku lakukan. Aku tahu aku salah. Bisa kita ketemu? Aku langsung merasa geram. Bagaimana mungkin dia berani menghubungiku setelah semua yang terjadi? Aku hampir saja memblokir nomornya, tapi kemudian aku berpikir ulang. Mungkin ini kesempatan untuk menutup semua luka lama sekali dan untuk selamanya. Baik, balasku singkat. Tapi jangan harap aku akan kembali padamu. Keesokan harinya, kami bertemu di sebuah kafe kecil di Depok. Regi tampak lebih kurus dan lesu dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Dia duduk di meja pojok, menunduk dengan ekspresi murung. Saat aku duduk di hadapannya, dia langsung berkata, Henny, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku sudah menyakitimu, dan aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku diam, membiarkan dia melanjutkan. Aku sadar kalau aku salah besar. Aku nggak pernah menghargaimu seperti yang seharusnya. Dan sekarang, aku kehilangan semuanya. Clara mau cerai, karierku juga mulai goyah. Aku cuma pengen minta maaf. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Dia terlihat tulus, tapi aku tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Regi, kataku pelan, aku sudah move on. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan aku nggak butuh kamu lagi dalam hidupku. Jadi maafmu, aku terima, tapi itu nggak akan mengubah apa-apa. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku ngerti, Henny. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku menyesal. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik dariku. Aku tersenyum tipis. Terima kasih sudah mengatakannya. Tapi aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan aku nggak akan kembali ke masa lalu. Setelah pertemuan itu, aku merasa seperti beban terakhir telah terangkat. Aku tidak lagi merasa perlu membenci atau memikirkan Regi. Dia adalah bagian dari masa laluku, dan aku sudah siap untuk melangkah maju. Setelah pertemuan dengan Regi di kafe, aku merasa seperti akhirnya menutup pintu masa lalu untuk selamanya. Aku tidak lagi merasa marah atau dendam padanya. Hanya ada rasa lega yang mendalam. Dia telah meminta maaf, dan aku telah menerimanya. Tapi itu tidak berarti aku akan kembali ke kehidupan lama. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan aku tidak akan pernah melihat ke belakang. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hatiku, Clara. Wanita yang pernah merebut suamiku, yang pernah membuat hidupku hancur. Meski aku sudah move on, aku tetap penasaran dengan apa yang terjadi pada mereka. Apakah Clara benar-benar menceraikan Regi? Dan jika iya, bagaimana rasanya bagi Regi untuk kehilangan segalanya? Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari teman SMA-ku, Putri, yang ternyata masih sering berkomunikasi dengan teman-teman lama, termasuk Regi. Henny, kamu udah dengar belum? Tanyanya suatu sore saat kami bertemu di sebuah warung kopi. Dengar apa? Balasku sambil menyeruput kopi. Clara nggak cuma minta cerai sama Regi, tapi dia juga bawa kabur semua tabungan mereka. Katanya dengan nada serius. Katanya, dia nggak tahan lagi sama sikap Regi yang nggak dewasa. Sekarang, Regi tinggal di kos-kosan kecil di daerah pinggiran Jakarta. Aku terdiam. Kabar itu membuatku sedikit terkejut, tapi juga memberiku semacam kepuasan tersendiri. Bukan karena aku senang melihat Regi menderita, tapi karena ini adalah bukti bahwa karma benar-benar ada.
Regi pernah menyakitiku dengan cara yang paling kejam, dan sekarang dia harus merasakan sakit yang sama. Namun, meski begitu, aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Aku sudah memiliki hidup yang jauh lebih baik daripada dia. Usahaku semakin besar, pelanggan setia terus bertambah, dan aku bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka cabang baru di daerah lain. Di sisi lain, hubunganku dengan Raka semakin dekat. Kami sering berbincang tentang rencana masa depan, dan aku mulai merasa nyaman bersamanya. Suatu malam, setelah toko tutup, Raka mengajakku makan malam di sebuah restoran kecil yang cozy. Suasana di sana sangat hangat, dengan lampu-lampu kuning yang redup dan musik lembut yang mengiringi percakapan kami. Saat kami sedang menikmati hidangan, Raka tiba-tiba berkata, "Kak Heni, aku mau bilang sesuatu." Aku menoleh, menatap matanya yang penuh ketulusan. "Apa?" Aku udah lama naksir sama kakak," katanya pelan, wajahnya sedikit memerah. "Kakak itu wanita yang kuat, mandiri, dan punya mimpi besar. Aku pengen bisa jadi bagian dari hidup kakak." Aku tersenyum, merasa tersentuh oleh kata-katanya. Selama ini, aku tidak pernah membayangkan diriku bisa jatuh cinta lagi setelah semua yang terjadi dengan Regi. Tapi Raka berbeda. Dia adalah pria yang menghargai wanita, yang mendukungku tanpa syarat, dan yang membuatku merasa layak dicintai. "Raka," jawabku lembut. "Aku nggak tahu apa aku siap untuk hubungan baru. Tapi aku nggak bisa bohong kalau aku juga merasa nyaman sama kamu." Dia tersenyum, tampak lega mendengar jawabanku. "Nggak apa-apa, Kak. Aku nggak buru-buru. Yang penting, kita bisa saling mendukung dan terus maju bersama." Setelah malam itu, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai sering menghabiskan waktu bersama, baik di toko maupun di luar. Raka selalu ada untukku, baik ketika aku butuh seseorang untuk mendengarkan keluhan soal pekerjaan, maupun ketika aku hanya butuh teman untuk tertawa. Dia membuat hidupku terasa lebih ringan, lebih bahagia. Namun, ada satu hal yang aku sadari. Aku tidak lagi takut untuk mencintai. Setelah semua yang aku alami dengan Regi, aku sempat merasa bahwa cinta adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang harus dihindari. Tapi sekarang, aku tahu bahwa cinta bisa menjadi sumber kebahagiaan jika diberikan kepada orang yang tepat. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupku. Aku membuka cabang kedua toko ayam goreng crispy di daerah Bogor, dan Raka menjadi manajer di sana. Kami bekerja sama dengan sangat baik, dan usaha kami semakin berkembang pesat. Omzet yang kami hasilkan bahkan melebihi ekspektasi awal, dan aku mulai merencanakan untuk membuka cabang ketiga di tahun depan. Di tengah kesibukanku, aku juga mulai memikirkan tentang masa depan hubunganku dengan Raka. Aku tahu bahwa dia adalah orang yang tepat untukku, seseorang yang bisa membuatku merasa aman, dicintai dan dihargai. Jadi, pada suatu malam yang tenang, aku memutuskan untuk mengatakannya padanya. "Raka," kataku pelan saat kami sedang duduk di teras rumahku. Aku mau kita serius." Dia menoleh, menatapku dengan mata berbinar. "Serius gimana, Kak? Aku mau kita lanjutin hubungan ini ke tahap yang lebih serius," jawabku dengan senyum malu-malu. Aku mau nikah sama kamu." Dia langsung tersenyum lebar, lalu menarik tanganku ke dalam pelukannya. "Kak Heni, aku udah nunggu-nunggu momen ini," katanya dengan suara bergetar. "Aku janji bakal jadi suami yang baik buat kakak." Mendengar kata-katanya, air mata bahagia mulai mengalir di pipiku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa menemukan cinta lagi setelah semua yang terjadi. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Dan Raka adalah orang yang tepat untuk membawaku ke sana. Pernikahan kami dilaksanakan secara sederhana beberapa bulan kemudian. Hanya keluarga dan teman-teman dekat yang hadir, tapi suasana begitu hangat dan penuh cinta. Saat aku berdiri di pelaminan bersama Raka, aku merasa seperti akhirnya menemukan tempatku yang sebenarnya. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa takut disakiti. Saat acara puncak, ibuku naik ke panggung dan memberikan pidato singkat. "Heni," katanya sambil tersenyum, "Ibu bangga banget sama kamu. Kamu udah melewati banyak hal, tapi kamu tetap kuat.
kamu layak dapat kebahagiaan ini. Aku tersenyum, merasa begitu bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupku. Ya, aku pernah jatuh, pernah merasa tidak berguna, dan pernah disakiti. Tapi dari semua itu, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari validasi orang lain, melainkan dari kerja keras dan keyakinan pada diri sendiri. Aku juga belajar bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku adalah wanita yang mandiri, kuat, dan pantas mendapatkan cinta yang tulus. Dan sekarang, aku sudah menemukan semua itu.